Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah digitalisasi bisnis. Di sini pada materi pada pertemuan ke-12 terkait dengan permasalahan dalam digital bisnis atau bisnis digital. Nah, di sini masih banyak orang yang menganggap remeh atas bisnis online hanya karena bisnis ini dilakukan di internet. Tetapi bisnis online ini dianggap mudah karena hanya membutuhkan sebuah gadget dan internet dalam kegiatan operasionalnya. Meski demikian, bisnis online tidak semudah kelihatannya. Ada banyak tantangan yang perlu dihadapi. Nah, di sini ada banyak tantangan dalam bisnis online yang mungkin akan Anda hadapi, mulai dari masalah dari dalam bisnis Anda sendiri, kemudian masalah dari pihak luar, atau bahkan masalah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, di sini adapun masalah itu Anda harus siap yang namanya menghadapinya. Nah, di sini ada beberapa masalah atau tantangan yang sering dihadapi dalam bisnis digital. Nah, ini dari beberapa tantangan atau masalah, mungkin 5 ini yang menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi dalam bisnis digital. Yang pertama yaitu kompetitor, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga adalah fraud atau kecurangan dalam pelaporan keuangan, kemudian masalah keuangan, yang terakhir yaitu karakteristik konsumen. Dalam kompetitor ini, tantangan pertama dalam bisnis apapun jenisnya adalah kompetitor. Hampir bisa dipastikan Anda akan menghadapi namanya persaingan bisnis, apapun bisnis atau usaha atau industri Anda. Begitu pula dengan bisnis online, Anda bukan hanya menghadapi sebuah atau seorang kompetitor yang menjual produk serupa dengan bisnis Anda, tetapi juga dengan kompetitor secara umum. Mengapa hal ini terjadi? Nah, kita ambil contoh di media sosial di mana ada sebuah arus informasi berjalan dengan sangat cepat, sehingga banyak sekali informasi atau pesan yang muncul lalu hilang begitu saja. Nah, inilah mengapa Anda harus lebih menonjol atau mengedepankan suatu produk yang Anda miliki agar konten atau produk atau jasa yang Anda terbitkan atau Anda jual di media sosial ataupun di konsumen itu bisa menarik perhatian audiens atau konsumen. Nah, ini artinya Anda harus mampu bersaing dengan semua bisnis di platform media sosial tersebut. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi. Nah, teknologi ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan perkembangan ini bisa membawa sebuah masalah baru bagi bisnis online Anda. Sebaliknya, jika Anda mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut, maka mungkin Anda akan menemukan sebuah peluang-peluang baru yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis Anda dalam jangka panjang. Nah, untuk mengikuti sebuah tren digital itu juga penting bagi usaha atau bisnis Anda. Misalkan banyak platform media sosial yang seringkali mengeluarkan fitur-fitur baru. Nah, usahakan untuk memahami cara fitur tersebut secepat mungkin. Dengan begitu juga Anda dapat menggunakan fitur tersebut untuk berkomunikasi dengan audiens melalui cara yang lebih menyenangkan. Dalam artian di sini dengan perkembangan teknologi Anda juga harus mempunyai pemikiran yang inovatif, di mana Anda mempunyai keterbaruan dalam produk yang Anda miliki. Yang ketiga adalah fraud atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, meski saat ini sistem keamanan online sudah semakin canggih, penipuan dalam bisnis atau kecurangan itu masih banyak ditemukan, di mana kecurangan ini bisa terjadi akibat kurangnya sifat kehati-hatian dalam berbisnis online, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Nah, semakin banyaknya penipuan atau kecurangan secara online ini, sedikit atau banyak itu nantinya dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen dalam transaksi online. Dan ini akan berakibat atau berdampak secara tidak langsung kepada bisnis Anda. Nah, jadi secara sebagai pembisnis atau mempunyai sebuah bisnis, usahakan yakinkan konsumen bahwa bisnis online Anda itu aman dan terpercaya. Gitu. Selanjutnya terkait dengan masalah keuangan. Nah,
ini masalah keuangan ini muncul akibat ketidakdisiplinan pelaku bisnis online dalam melakukan pencatatan. Bahkan tidak jarang ada bisnis online yang tidak melakukan pencatatan keuangan sama sekali. Nah, ada banyak masalah yang mungkin akan Anda hadapi jika tidak disiplin dalam melakukan pencatatan keuangan. Misalkan tidak mengetahui namanya kebocoran aset perusahaan, tidak memiliki proyeksi bisnis yang baik, tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan, dan masih banyak lagi. Nah, dalam bisnis online ini usahakan dalam menyimpan keuangan itu sebaiknya tidak disatukan dalam keuangan pribadi Anda. Kalau bisa dipisah antara keuangan bisnis maupun keuangan pribadi. Dalam misalkan ditabung di bank, nah itu kalau bisa rekeningnya berbeda itu. Agar tidak tercampur adukkan, dan mungkin misalkan kita secara pribadi nggak punya uang, terus kita pengen beli apa, kemungkinan kan kalau misalkan satu rekening bisa ngambil di uang di bisnis. Nah itu yang bikin sebuah masalah dalam keuangan bisnis online atau bisnis online. Selanjutnya, karakteristik konsumen. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis, Anda akan menjumpai beberapa tipe konsumen dan berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, tidak semuanya bisa kooperatif, artinya Anda mungkin menjumpai konsumen yang rumit atau terlalu banyak bertanya, emosional maupun sebagainya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan, misalkan dengan membuat chatbot berbasis AI, kemudian membuat daftar FAQ untuk membantu audiens menemukan jawaban atas pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemudian di sini juga ada sebuah aplikasi atau software namanya Sendit atau sebuah payment gateway terbaik di Indonesia yang dapat membantu bisnis Anda semakin berkembang. Dengan adanya payment gateway Sendit, ini sebuah transaksi online Anda akan berjalan secara otomatis tanpa perlu konfirmasi manual. Nah, sekian presentasi atau materi terkait dengan pertemuan ke-12 yaitu tentang permasalahan. Untuk selanjutnya akan kita bahas di pertemuan ke-13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.